Halo semua, kembali sama gue Christopher Devin and welcome back to my video. Jadi guys, kali ini gue akan membuat video yang sudah dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu dan juga diinginkan oleh kalian semua, yaitu video mengenai spek-spek PC baru gue. Ya, buat kalian yang belum tahu, channel gue itu tadinya cuma memakai laptop Lenovo Y510P. Speknya bisa kalian cari sendiri di internet, dan akhirnya sekitar 2 minggu lalu gue baru bisa membeli set PC baru gue. Dan ya, ingat, video ini sama sekali bukan untuk menyombongkan diri gue. Ini juga bukan sesuatu yang sebenarnya pengen gue bikin videonya, tapi karena banyak dari kalian yang pengen tahu, karena kalau kalian subscriber gue dari awal, kalian pasti tahu seberapa pengennya gue merakit PC gue sendiri, dan akhirnya baru sampai sekarang. So, gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mensupport gue sampai gue akhirnya bisa merakit PC gue sendiri, guys. Thank you banget. Dan ya, tenang aja, di video kali ini gue akan mengupas abis. Asik, udah kayak di TV aja ya. Gue akan membahas abis pokoknya soal spek-spek PC gue, dan mungkin gue harap video ini bisa membantu kalian dalam merakit PC kalian sendiri nantinya. Dan juga gue yang berterima kasih sama teman-teman gue yang udah membantu gue merakit PC ini dengan memprovide segala macam informasi yang bisa gue dapatkan, karena jujur gue gak ngerti soal PC, ngerti sih sedikit-sedikit, jadi gue tetap butuh bantuan mereka. So yes, shout out buat temen gue Kevin, dia ada channel YouTube juga, ntar gue akan kasih linknya di bawah. Dan juga untuk Miao Auk, Regi, thank you banget udah bantuin gue, karena dia gue konsultasi sama mereka berdua soal spek. Dan juga buat Bele Bolo yang sudah membantu juga, meskipun cuma sedikit, tapi gue tetap mengucapkan terima kasih. Dan tentunya buat kalian semua subscriber gue yang selalu setia menonton video-video gue. Oke? So ya guys, mari langsung aja kita mulai PC Tour 2016 Christopher Devin. Oke guys, yang pertama kali gue bahas adalah casing dari CPU gue. Dimana casing dari CPU gue ini, gue memakai casing Finstera Black dari Cube Gaming. Jadi Cube Gaming ini harganya terjangkau banget buat seri yang ini. Tapi dengan harga segitu, kualitasnya juga bukan yang murahan. Seperti yang bisa kalian lihat, di dalam ini semuanya tertata dengan baik, rapi dan teratur. Ada cable management juga, dimana cable management itu gunanya adalah untuk merapikan semua kabel-kabel dari komponen-komponen dalam CPU kalian sehingga tidak terlihat berantakan. Jadi kesannya tuh kalian semua rapi, bersih, teratur gitu. Dan di sini juga desain yang simple dan elegan itu cocok banget sama selera gua dan juga kantong gua tentunya, karena gua nggak suka desain yang terlalu rumit atau lebay kayak mungkin yang desain robot atau apapun itulah. Dan berikutnya gue akan membahas soal komponen-komponen yang ada di dalam CPU gue. Gue bukan masternya, gue juga kurang ngerti sebenarnya, tapi gue akan berusaha menjelaskan kalian supaya kiranya ini bisa berguna buat kalian, oke? So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lanjut ke komponen yang pertama. Komponen yang pertama yang akan gue bahas di sini adalah mengenai SSD gue. Gue memakai dua macam SSD. SSD yang pertama adalah SSD merek Crucial BX200 2,5 inch. Yang ini 500 GB. Dan yang satu lagi itu adalah Galax Gamer SSD. Itu adalah yang 150 GB. Tapi sayangnya yang Galax tidak bisa gue kasih lihat karena di dalam. Tapi intinya kenapa gue memilih SSD? Karena SSD itu performance-nya jauh lebih cepat daripada HDD biasa. Dan dengan SSD itu kalian bisa main game, editing, dan semuanya lancar. Berikutnya yang akan gue bahas adalah mengenai RAM. RAM gue itu merek Corsair Vengeance LPX 25600. Dan 16 GB. Ya, 16 GB. Jadi total ada 2 slot, kalian bisa lihat masing-masing 8 GB dikali 2 jadi 16 GB. Kenapa gue pilih yang 16 GB? Karena yang 16 GB semakin banyak RAM kalian, maka kalian bisa semakin melakukan multitasking dan tentunya menghindari segala macam lemot-lemot yang terjadi dalam performance kalian ketika main game, editing, recording, dan sebagainya. Jadi 16 GB itu udah cukup buat gue dan gue sangat puas.
Lanjut lagi ke motherboard. Motherboard gua ini adalah merek MSI seri Z170A Tomahawk. Ini adalah seri yang sangat populer di kalangan gamer yang lagi ngerakit PC juga karena performance-nya memang udah teruji banget. Semuanya udah coba dan ternyata puas. Gue sendiri puas. Dan juga harganya yang mungkin ya dibilang mahal banget enggak, dibilang murah banget juga enggak. Jadi wajar. Tapi performance-nya itu di atas rata-rata guys. Jadi gue direkomendasi sama teman-teman gue dan akhirnya ya udah gue beli yang ini aja. Next gue akan membahas soal HSF cooler gue. Di sini gue pakai HSF cooler merek Raijin Tech Eidos. Jadi ini semacam CPU air cooler yang berguna untuk menjaga suhu dalam CPU kalian supaya tetap dingin. Karena kalau CPU kalian itu terlalu panas, itu bisa menurunkan performance dan juga mentok-mentok bisa meledak CPU kalian. Dan ini yang kita tunggu-tunggu guys, yaitu mengenai VGA atau graphic card gua. Di sini graphic card yang gue pakai adalah Nvidia GeForce GTX 1070, mereknya Galax, seri HOF. HOF atau Hall of Fame itulah seri tertinggi dari brand Galax, sehingga ini menjadi seri yang menurut gue paling cocok buat gue karena waktu itu juga ada promo. Jadi ya kenapa enggak, karena keren aja gitu. Ternyata isinya keren, performance-nya keren. Dan setelah gue beli GTX 1070 ini guys, gue bisa memainkan semua game yang ada sekarang itu dengan grafik mentok kanan. Jadi grafik paling tinggi, kualitinya rata 60 fps. So ya, makanya kalian nggak pernah ngeliat lagi FPS drop di video-video gue yang baru-baru. Next, gue akan membahas soal power supply. Power supply yang gue pakai adalah mereknya Be Quiet seri Pure Power 9. Sesuai dengan namanya, 600 watt, sesuai dengan namanya Be Quiet. Jadi Be Quiet ini benar-benar nggak ada suara guys. Kalian tidak akan mendengar suara berisik dari power supply, karena biasanya power supply itu kan paling berisik. Tapi untuk seri ini benar-benar nggak ada suara, dan gue sangat puas karena gue bisa bermain dengan aman dan juga tentram. Dan kita akan langsung lanjut ke monitor gua. Monitor yang gua pakai adalah BenQ 24 inch RL2455HM. Ya, ini adalah monitor yang udah mensupport Full HD 1080p, dan kalau kalian main game di sini itu udah wow, 1080p-nya tuh udah kayak Full HD itu tajam banget guys, dan gua sangat suka. Next, speaker gua mereknya adalah FND. Gue gak tahu ini merek apa, tapi waktu gue cari ini harganya murah banget guys, cuma 200 ribuan. Tapi performance-nya itu gigi banget. Bass, treble, semua dapet. Dan ini sangat gue rekomendasikan kalau kalian lagi mencari speaker dengan harga yang murah tapi kualitas bagus. Dan kita akan langsung lanjut lagi ke webcam gue guys. Webcam gue memakai Logitech C920 Full HD 1080p. Ini juga webcam terbaik untuk di kelasnya ya, karena harganya lumayan, tapi kualitasnya udah 1080p dan udah mempunyai fitur-fitur seperti autofocus, phase detector dan sebagainya. Jadi ini benar gue sangat berguna banget buat gue live streaming. Next, kita akan langsung lanjut ke gaming aksesori gue. Di sini gue memakai headphone Razer Kraken 71, Chroma, dan gue udah pernah bahas. Jadi kita langsung lanjut lagi ke gaming berikutnya, yaitu mouse dan juga mousepad gue. Mouse gue memakai Razer Dead Adder Chroma, dan mousepadnya itu adalah Goliathus Control Edition. Jadi ini juga pernah gue bahas. Intinya karena dia chroma, kalian bisa lihat logo Razer itu bisa joget-joget, ganti-ganti warna terus-terusan, benar-benar terus-terusan. Oke? So ya, kita langsung lanjut ke gaming gear berikutnya, yang tidak lain tidak bukan adalah keyboard yang baru aja gue beli satu pakai sama komputer gue, yaitu keyboard Razer Black Widow Tournament Edition Chroma. Ya, Tournament Edition, kalau kalian bingung Tournament Edition itu apa? Tournament Edition itu adalah keyboard yang tidak mempunyai numpad. Jadi numpad-nya dibuang supaya terlihat lebih kecil. Dan gue sangat suka keyboard-keyboard seperti ini guys. Pertama kali nyobain, tapi gue langsung suka. Tetap ada chromanya, jadi semua game aksesori gue itu bisa joget-joget semua. Asik! Ya guys, jadi itu dia video PC Tour 2016 Christopher Devin yang sudah gue buat dengan susah payah supaya kalian enjoy dan suka nontonnya. Sorry kalau ada salah-salah, dan gue cuma berusaha untuk mensinematikkan video gue supaya anti mainstream, gak kayak biasa-biasanya kan. Dan ya, itu mungkin gak semua ya, jadi benar-benar spek full untuk semua PC gue akan gue tampilkan di layar ini sekarang sambil gue berbicara, dan juga gue akan taruh di link deskripsi di bawah. Jadi jangan khawatir, semuanya akan gue taruh di bawah, mulai dari spek full yang udah kalian nonton sampai yang gue gak bisa sebutin karena gak bisa gue record, dan juga terlalu panjang mungkin ya. Jadi ya pokoknya semuanya akan gue taruh di bawah. Intinya gue cuma mau bilang
thanks banget buat kalian yang udah mensupport gue sampai saat ini, sampai dari kalian yang mungkin nonton video gue FPS drop, nge-lag, patah-patah, whatever, semua itu thank you banget buat kalian udah sabar nonton video gue nggak tahu lagi gimana harus berterima kasih sama kalian. Intinya thanks banget guys, thanks for support kalian. Dan ya inilah apa yang gue beli ini, bukan cuma untuk kepuasan gue sendiri, tapi juga untuk meningkatkan kualitas video-video gue ke depannya, supaya kalian pun nontonnya tuh jadi nggak ada masalah lagi, bisa enjoy, smooth kayak youtuber-youtuber lainnya yang memang sudah sewajarnya harusnya kayak gini gitu. So ya, sampai di sini dulu episode bakal ada lagi aja. Sampai di sini dulu video untuk PC tour gue kali ini guys. Gue harap kalian enjoy dan gue udah menepati janji gue dengan gue membuat PC tour ini ke kalian. So kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like, share, di subscribe. Dan kalau kalian pengen nanya sesuatu, komen aja di bawah. Kalau bisa gue jawab, pasti akan gue jawab, karena gue selalu mau baca komen-komen kalian semuanya, like literally semuanya, oke? Tapi mungkin emang gak gue balas karena banyak dari kalian yang komennya suka aneh-aneh. Oke, out of the topic. So intinya kalau kalian mau nanya atau kalian ada nasihat, ada saran, ada mau komentar apa, komen di bawah ya, kan gue tunggu komennya. Dan kalau kalian pengen lihat room tour gue, kalian bisa cek di sini videonya. Ya di sini kan bisa cek karena gue udah pernah buat room tournya. Ini cuma PC tour aja. So ya, oke. So ya guys, jangan lupa untuk terus support gue tentunya, dan kita akan bertemu lagi di video gue yang berikutnya ya. So cheers guys, and bye bye.